Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan dan presentasi online. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu alat dan bahan menggambar. Adapun dosen pembimbing pada mata kuliah dasar desain, Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD selaku dosen pengampu dan Ibu Irmayanti SPD MPD selaku dosen mitra. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Makfira saya sendiri, Nur Mufliha Aksal, Dwi Fitriani dan Hairiana. Adapun pokok pembahasan dari materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, pengertian alat dan bahan menggambar, kedua, alat dan bahan menggambar beserta fungsinya. Yang ketiga, bagaimana cara merawat alat menggambar. Langsung saja, yang pertama, pengertian alat dan bahan menggambar. Nah, dalam menggambar, alat yang dimaksud di sini adalah alat untuk menggambar pada kanvas, misalnya berupa pensil, krayon, cat warna, pensil warna, dan masih banyak macam-macamnya. Nah, bahan menurut KBBI adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Bahan atau media gambar adalah sesuatu yang digunakan untuk menumpahkan coretan-coretan alat gambar. Baik, selanjutnya pada poin kedua yaitu alat dan bahan menggambar beserta dengan fungsinya. Adapun pada poin ini kami mengangkat 7 alat dan bahan penting dalam menggambar, yaitu pensil, penghapus, krayon, cat air, pulpen atau ballpoint, kertas gambar, dan mistar. Baik, untuk alat yang pertama adalah pensil. Ada berbagai macam jenis pensil. Yang pertama yaitu pensil grafit standar atau standard graphite pencils. Jika tertarik untuk menggambar, tentu saja pensil yang paling umum digunakan adalah pensil grafit standar yang memiliki tipe kepadatan yang berbeda, yaitu yang tipe lunak, sedang, dan keras. Baik, pada tipe lunak, semakin lunak kepadatannya maka semakin pekat warna hitamnya, dan ditandai dengan semakin besarnya angka di depan huruf B atau black. Jenis pensil ini ditandai dengan kode-kode seperti 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, dan 9B. Untuk tipe yang sedang, tidak begitu keras dan tidak begitu lunak. Jenis pensil ini ditandai dengan kode-kode seperti B atau black, HB atau half black, F atau firm, H atau hard, 2H, dan 3H. Sedangkan pensil dengan kepadatan yang keras dengan efek warna yang tidak begitu gelap cenderung memiliki warna abu-abu. Jenis ini ditandai dengan kode-kode seperti 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H. Jenis pensil yang kedua adalah pensil graphite stick atau graphite stick pencils. Pensil graphite stick ini terbuat dari campuran bubuk grafit dan lempung atau tanah liat yang telah dikompresi dengan suhu tinggi yang solid. Jumlah lempunglah yang menentukan tingkat kekerasan pada graphite stick. Sekarang ini, pensil graphite stick tersedia dalam berbagai bentuk yang bervariasi, seperti balok atau yang meniru bentuk ukuran pensil standar, dengan ujung dibuat meruncing. Biasanya, pensil graphite stick dilapisi dengan plastik pelindung supaya tangan kita tidak kotor saat menggunakannya. Pensil ini bisa membuat garis yang lebih tipis ataupun lebih tebal dibandingkan dengan pensil grafit standar. Jenis pensil ini cocok digunakan untuk membuat bayangan dan sisi atau arsiran gelap dalam skala besar pada kertas gambar. Keuntungan lainnya menggunakan pensil ini adalah kita dapat membuat goresan dan garis-garis gelap khas dengan mudah. Jenis pensil yang ketiga adalah pensil contek. Gambarnya dapat dilihat pada slide di samping saya. Pensil contek merupakan media gambar pensil yang terbuat dari bubuk grafit atau arang yang dikompres dan dicampur dengan lilin atau dasar lempung. Teknik menggambar dengan pensil ini banyak sekali macamnya. Di antaranya, pensil contek lebih banyak digunakan untuk tanda ekspresif dan dramatis pada gambar. Dapat juga digunakan pada kanvas
siap pakai untuk gambar dasar sebuah lukisan. Selain dalam bentuk pensil, conte juga tersedia dalam bentuk stick conte dan crayon conte. Jenis pensil yang keempat yaitu pensil charcoal. Pensil ini menghasilkan warna yang lebih hitam dibandingkan dengan pensil grafit. Mirip dengan conte, hanya saja cenderung mudah hancur dengan tekstur yang dihasilkan lebih kasar, sehingga bagus digunakan untuk impressionist drawing seperti arsiran dan sketsa cepat. Pensil charcoal termasuk ke dalam pensil serbaguna sebagai alat bar karena bisa membuat bermacam-macam efek pada gambar kita, mulai dari garis hingga goresan atau coretan yang tebal yang membuat gambar kita terkesan tegas. Namun, untuk kita yang baru memulai menggunakan pensil jenis ini akan terasa sulit untuk dikontrol dengan hasil yang terkadang terlihat berantakan. Tetapi dengan memvariasikan tekanan saat menggambar, kita dapat mengatur ketebalan dan teksturnya. Jenis pensil yang kelima adalah pensil dermatograph. Gambarnya dapat Anda lihat di samping saya. Pensil dermatograph tidak seperti pensil konvensional lainnya, karena inti komposit sebagian besar terdiri dari lilin. Hal ini memungkinkan untuk menunjukkan karakteristik yang mirip dengan krayon saat menggambar. Pensil ini juga memiliki beberapa warna dasar, yakni adalah inti pensil dililit dengan kertas linting yang melilit menjadi bentuk pensil. Jenis pensil ini tidak dapat diraut dengan rautan konvensional. Kita hanya perlu menarik benang ke arah bawah pensil dan melepas lintingan kertas untuk merautnya. Selanjutnya adalah pensil warna. Selain digunakan sebagai pensil, juga digunakan sebagai fungsi intinya yaitu untuk mewarnai. Warna adalah pensil yang memiliki inti pigmen berwarna dan casing pelindung yang terbuat dari kayu. Inti dari sebagian besar pensil warna terbuat dari lilin, pigmen, aditif, dan bahan pengikat. Ada pula pensil warna lainnya yang berbasis minyak, larut dalam air, dan beberapa bahkan mekanik. Pensil warna yang digunakan di sekolah memiliki kualitas lebih rendah bila dibandingkan dengan pensil warna yang artistik. Pensil warna siswa terbuat dari pigmen berkualitas rendah dengan ketahanan lebih rendah, walaupun tidak memiliki karakteristik yang ditentukan seperti kelas artistik. Jenis ini lebih cocok untuk pemula karena bisa dihapus. Jenis pensil lainnya adalah watercolor pencil. Pensil cat air atau yang lebih sering disebut watercolor pencil adalah pensil yang larut dalam air. Pensil ini adalah jenis pensil yang dapat berfungsi sebagai cat air jika digunakan bersamaan dengan kuas basah. Jangan salah, pensil ini juga bisa digunakan kering seperti pensil warna standar. Watercolor pencil juga dapat dicampur penggunaannya dengan pensil warna standar untuk menambah vibran warna saat membuat sketsa atau menggambar. Pensil jenis ini sangat cocok untuk rancangan media campuran yang menyertakan watercolor paints dan akrilik. Kemudian alat yang kedua yaitu penghapus. Gambarnya dapat dilihat di samping saya. Jika ada pensil, tentu saja harus ada penghapus. Biasanya awal menggambar dengan garis yang tipis kemudian dipertebal akan dihapus. Penghapus sangat penting untuk proses menggambar. Penghapus memiliki beberapa jenis yang berdasarkan kepada bahannya. Meski sederhana, kita perlu bisa untuk memilih yang paling tepat. Jenis-jenis penghapus. Yang pertama, penghapus karet. Penghapus yang terbuat dari karet adalah yang paling banyak digunakan dan dijual di berbagai toko buku. Penghapus dengan bahan ini bisa menghapus sangat baik dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Oleh karena elastis, maka penghapus ini tidak mudah rusak dan tahan lama. Kemudian yang kedua, penghapus plastik atau vinil. Penghapus dengan bahan plastik juga mudah sekali ditemukan dan dengan penghapus karet. Perbedaannya adalah penghapus ini teksturnya lunak sehingga mudah patah. Namun untuk menghapus pensil tidak perlu ditekan terlalu keras. Jenis penghapus yang ketiga yaitu penghapus pasir desain. Partikel yang digunakan untuk membuat penghapus ini lebih kasar, jadi bisa juga digunakan untuk menghapus tinta pulpen. Dibandingkan untuk menghapus tulisan, penghapus ini lebih sering digunakan untuk menghapus gambar oleh para ilustrator atau desainer. Kemudian penghapus yang keempat, penghapus kneaded. Ini adalah penghapus khusus untuk menghapus gambar karena punya sifat yang lembut. Maka untuk menggunakannya biasanya diremas dan dijadikan lembek. Penghapus jenis ini lebih sering digunakan untuk menyamarkan goresan pensil pada gambar.
pensil ini mudah meleleh apabila disimpan pada suhu yang panas. Kemudian jenis penghapus yang kelima yaitu penghapus rubber. Jenis penghapus ini biasanya terdapat pada bagian atas pensil dan sifatnya keras. Biasanya berwarna merah bata atau orange. Penghapus ini cocok dipakai untuk menghapus grafit yang berbeda pada bagian atas kertas. Dikarenakan penghapus memiliki banyak macam jenis dan bahan, maka kita harus bisa memilih penghapus yang paling tepat. Untuk itu, kami menawarkan beberapa cara, yaitu pertama, pilih yang tidak mudah patah sehingga bisa bertahan lama. Biasanya penghapus yang memiliki kelebihan ini adalah penghapus yang bahannya lentur atau keras. Kemudian yang kedua, mudah digunakan sehingga perlu memberikan tekanan yang terlalu berlebihan untuk menghapus. Jika terlalu keras dalam menghapus bisa membuat kertas sobek. Kemudian tidak memiliki banyak serpihan karena serpihan tersebut termasuk kotoran yang asalnya dari objek yang dihapus oleh Anda. Penghapus yang seperti ini biasanya cepat habis. Alat yang ketiga adalah krayon. Selain pensil warna untuk pewarna, ada juga krayon. Krayon ada dua jenis, yaitu krayon batangan dan krayon pensil. Biasanya krayon batangan lebih berminyak dibandingkan pensil. Namun krayon yang berminyak bisa dibalurkan dengan tangan sehingga warna yang dihasilkannya sangat bagus gradasinya. Krayon memberikan kesan lembut dan cerah. Alat yang keempat yaitu cat air. Pewarna tidak hanya menggunakan pensil warna ataupun krayon. Cat air adalah pewarna yang digunakan untuk melukis. Melukis untuk paling dasar adalah bisa memainkan gradasi warna, mencampurkan warna untuk mendapatkan warna yang sesuai. Lumayan susah. Kita harus menambahkan cat airnya tetes demi tetes. Untuk gambarnya Anda dapat melihat di samping saya. Selanjutnya yang kelima yaitu pulpen. Selain digunakan untuk menulis, pulpen juga bisa digunakan untuk menggambar. Ada beberapa orang yang suka menggambar dengan menggunakan pulpen. Menggambar dengan pulpen memiliki karakter yang kuat dan kebanyakan berupa arsiran dan klasik. Ada begitu banyak jenis pen dan alat tulis yang serupa dengan nama yang berbeda namun bertujuan sama. Di antaranya yaitu ballpoint, rollerball, pena, dan pulpen tinta. Selanjutnya, 6. Kertas gambar. Kebanyakan orang menggambar di kertas putih, tetapi ada juga yang suka menggambar dengan kertas yang hitam. Kertas gambar tidak harus putih dan polos. Menggambar juga bisa di kertas yang bergaris seperti buku tulis. Ada banyak jenis-jenis kertas, diantaranya yaitu kertas manila, kertas kancord, kertas padalarang, kertas linen, kertas Samson, dan kertas Copenhagen. 7. Mistar dan jenis-jenisnya. Ada 4 jenis mistar yang sering dipakai dalam menggambar teknik, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mistar gambar, kedua mistar segitiga, yang ketiga skala inci dan kaki, dan yang keempat skala metrik. Yang ketiga, cara merawat alat gambar. Yang pertama, cara merawat pensil. Pensil selalu dalam keadaan runcing. Memiliki tempat pensil supaya pensil tidak mudah patah. Pensil yang tidak dipakai simpan di tempatnya. Untuk meruncingkan pensil, pakai cutter atau pengraut pensil. Yang kedua, cara merawat penghapus, yaitu penghapus selalu keadaan bersih. Penghapus tidak dipotong-potong supaya terpakai lama. Setelah dipakai, simpan di tempatnya kembali. Mistar kebanyakan terbuat dari mika. Jadi hati-hati dalam apabila terjatuh karena bisa mengakibatkan patah atau ujungnya retak, sehingga dalam pembuatan sudut akan kesulitan. Simpan di tempat yang khusus supaya ujungnya tidak mudah patah. Baik, kesimpulannya adalah alat adalah sesuatu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang terdiri dari pensil, krayon, cat warna, pensil warna, dan lain sebagainya.
Sedangkan media gambar adalah sesuatu yang digunakan untuk menumpahkan coretan-coretan alat gambar terdiri dari kain, kertas, karton, dan dinding. Mungkin itu saja materi yang sempat kami bawakan pada hari ini. Harapan kami semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.